Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Itu beliau kerja karena beliau tidak mau merengek minta kepada orang. Beliau tidak pernah merengek. Termasuk Imam Hasan, beliau kerja. Dia bekerja, ya tajir, bekerja di pasar, dagang, jual beli. Seperti kakeknya, kalau lagi kerja, lagi dengan orang serius. Tapi kalau dengar suara adzan, langsung pergi ke masjid. Waktu berada di masjid, lagi sholat, setelah sholat belum selesai zikirnya, urusannya dengan Allah belum beres, ada ngasih kabar, ya Imam Husain, pasar kebakaran. Beliau hanya berpikir, toko sudah tak kunci, tak ini, kalau memang kebakaran, tidak mikir, dia tidak menyambut. Artinya waktu dikasih tahu tenang saja. Setelah selesai urusannya dengan Allah, baru bertanya, gimana kabarnya? Ya imam, pasar itu kebakaran dan toko semuanya kebakaran. Tidak berubah hatinya, tidak merasa menyesal. Kenapa? Beliau itu sudah merasa bekerja serius, berdagang, kok setelah itu diambil oleh Allah, nggak pusing baginya. Ini kekuatan iman. Nah ini yang perlu dihadirkan adalah, kalau kita sudah berjuang serius, urusan hasil serahkan kepada Allah, biar kita lega. Di saat kita mendapatkannya, lihat, kita yakin, tidak sombong. Yang jadi masalah kan begini, orang bekerja setelah mendapatkan duit, merasa itu adalah dari jerih payahnya, lupa dia sedekah, lupa kepada Allah, bahaya. Maka urusan hasil serahkan kepada Allah. Jika engkau mendapatkannya, mudah bagimu bersyukur. Jika belum, tidak akan menyesal. Karena apa? Urusanmu dengan Allah, tugasmu sudah kau laksanakan. Maka kata Ibn Attal, ari nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka, apa yang telah dilakukan oleh selainmu, yakni Allah, la takum bihi li nafsik, la takum bihi li nafsik, yang sudah dilakukan oleh Allah jangan kau mikirin, jangan kau repot, gitu loh. Kalau sudah diurusi oleh Allah, jangan kau repot. Kalau kau ngurusi sesuatu yang semestinya yang bukan urusanmu, kamu sendiri cari repot. Jadi urusan keberhasilan ini urusan Allah, kamu hanya berusaha saja mengambil makom sebab, kamu ngambil sebab, kamu laksanakan, jangan serius. Sehingga kalau orang punya kekuatan semacam ini, nggak pernah pusing di saat bangkrut, hanya langsung kembali kepada Allah, membuat evaluasi, iya, tapi tidak pernah dia mencaci, marah, mengutuk, wah macam-macam, dan tidak akan berubah perilakunya dengan orang lain, tidak menyalah-nyalahkan siapapun. Alangkah banyaknya orang di saat melanda kebangkrutan, wah macam-macam, seallahnya pun dimarahi, nggak terima dengan nasibnya. Karena apa? Dia masuk wilayah yang bukan bagiannya. Jadi tugasmu adalah berusaha, hasilnya nanti Allah yang kasih. Jangan mikir tentang hasil, wah kok saya belum dikasih. Bukan urusanmu itu, bukan belum dikasih. Kadang Allah mengasihinya ditunda sedikit demi kepentinganmu. Kita berusaha. Mungkin ada orang bekerja sampai hari ini kok tidak kaya-kaya, 5 tahun bekerja tidak diberi oleh rezeki yang banyak. Lihat, tapi ternyata Allah beri kekayaan setelah 7 tahun, bukan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun bekerja kayak melarat, kayak tidak berhasil. Kalau seandainya dia diberi keberhasilan sebelum waktunya, mungkin dia tambah jauh dari Allah. Belum siap keimanannya, belum siap ilmunya, belum siap macam-macam, diberi oleh kekayaan malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kita memohon kepada Allah pun kita harus punya adab. Kadang Allah tidak memberi kepada kita ini adalah untuk yang terbaik bagi kita, sehingga orang selalu husnudzon. Yang penting aku sudah bekerja, kalau sudah aku bekerjakan, aku tidak dosa di hadapan Allah, biarpun istri dan anakku nangis. Dia pun mungkin merasa menyesal, penyesalannya bukan menyesal marah kepada Allah, dia merasa terenyuh, anakku tidak bisa makan hari ini, istriku juga tidak bisa makan hari ini, tapi aku sudah berusaha. Tapi di hadapan Allah dia merasa nyaman. Karena apa? Dia tidak dosa di hadapan Allah. Terus apa yang terjadi setelah itu? Karena dia pasrah kepada Allah, dia pantang untuk mencuri setelah itu. Dia pantang untuk melakukan yang haram karena dia kenal Allah. Lihat, orang yang urusan hasilnya tuh dipikirin, lihat. Di saat tidak berhasil, dia putus asa.
Akhirnya apa? Sebabnya itu, syarat-syarat sebab sudah diambil lagi. Aduh, saya sudah ngambil cara yang benar, yang halal, tetap saja nggak berhasil. Ada peluang bisnis haram, ambil, yang penting saya dapat duit. Lihat, banyaknya orang semacam ini, biarpun katanya ahli sujud, diisyaratkan. Biarpun dia ahli ibadah, tapi karena urusan mencari sebabnya tadi sudah selalu mikir urusan hasilnya. Di saat mengalami kebangkrutan, gelap mata dia. Apalagi sudah harus bayar kredit, macam-macam. Orang bayar kredit, utangnya banyak, gelap mata. Padahal kalau dia berutang, asalkan dia bukan orang yang nakal, kan tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal dia berpikir bagaimana membayar utang. Tapi kalau sudah gelap mata ini, mikir hasilnya, oh kok begini-begini, akhirnya nggak kuat, akhirnya mengambillah pekerjaan yang haram, maka makom sebabnya hancur, tidak akan sampai kepada Allah. Biarpun katanya ahli sujud ibadah, ternyata dia masuk wilayahnya, masuk di luar wilayahnya. Wilayah dia adalah wilayah usaha, adapun hasilnya adalah Allah. Tapi di saat dia mikiri hasilnya, sengsaralah dia. Ini dalam segalanya. Kita berdakwah, kita berdoa, kita berusaha dalam bekerja. Sebab tidak semua orang, dua orang bekerja sama, kasih modal 5 juta, 5 juta, belanja bareng, jualan bareng, jejer, apakah sama hasilnya? Belum tentu sama. Coba kalau tidak ditata hatinya, maka muncullah orang ngiri. Maka ini adalah kalimat sedikit dari Ibn Atha al-Sakandari, tapi dengan kalimat ini akan dihapus bermacam-macam penyakit hati. Ngiri sama temannya nanti, waduh kenapa kok dia begitu. Akhirnya menjadi suudon. Wah, mungkin jangan-jangan dia naruh bunga di tempatku. Bunga kan ajib ya. Bunga ada minyak wangi, wah disantet, wah macam-macam, lihat, gara-gara nggak laku. Tapi kalau dia punya iman, paham hikmah ini, aku belum berhasil, yang penting aku usahaku juga sama di hadapan Allah, aku tidak dosa. Usahaku sudah sama dengan tetanggaku. Tapi kalau ternyata tetanggaku kaya duluan, semoga aku bukan orang yang melarat nanti di akhirat. Dia tenang saja. Tapi lihat, kalau sudah dia ngurus tentang hasilnya tadi, masuk wilayah yang bukan wilayahnya, maka dia sudah mulai ngelirik, kok bisa ya? Padahal sama, ada apa ini? Jangan-jangan, kenapa kok pesing tempat saya ini? Jangan-jangan dikencingi sama dia, biar orang kamu belajar di sini. Padahal yang kencing bukan orang lain. Wah, macam-macam ini. Suudon sama tetangga, suudon kepada Allah. Maka penting sekali ini. Setelah anda masuk makom sebab, maka ketahuilah, jangan anda masuk wilayah untuk mikir urusan hasilnya. Jika Allah memberikan kepada anda keberhasilan, tinggal anda bersyukur, dan sangat mudah bersyukur. Karena apa? Anda sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di saat seseorang tersebut belum berhasil, bagi dia tidak akan membebaninya. Karena apa? Dia berusaha, sudah tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal nanti evaluasi, mengoreksi apa yang kurang dari usahaku. Nah, inilah, maka arih nafsaka anit tadbiri minat tadbiri. Sudahlah, legakan hatimu, dirimu. Jadi kalau makom sebab usaha, kalau tadbir itu mikiri hasilnya tuh kayak apa. Kalau sudah begitu indah, dan hasil itu akan terlihat mau tidak mau. Akan tapi yang jadi masalah adalah di saat orang tidak bisa menerima apa yang Allah putuskan untuk dia, bahwasanya dia adalah belum berhasil saat itu. Yang katanya ingin menuju kepada Allah, dia ngambil makom sebab, katanya ingin mengambil sebab biar sampai kepada Allah, mentok di sini. Karena apa? Di saat belum ada hasilnya, di saat ngambil sebab, ternyata dia marah kepada Allah dan tidak terima, kemudian menjadi orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Bermacam-macam kepermasalahan akan masuk kepada orang tersebut, karena tadi dia memasuki yang bukan wilayahnya. Berpikirlah semuanya, anda sudah berusaha, akan tapi bagi siapapun yang belum diberi oleh keberhasilan, ingat, jangan sampai berkecil hati. Yang jelas anda sudah berusaha, anda sudah tidak dosa. Anda sudah tidak dosa. Kemudian lebih dari itu, pahala sudah diberikan oleh Allah kepada anda. Di dunia memang belum dikasih. Allah tidak pelit dengan hambanya. Orang yang berusaha itu sudah mendapatkan nilai di hadapan Allah pahala. Seorang suami yang keluar bekerja mencari nafkah itu seperti orang jihad di jalan Allah, biarpun belum dapat duitnya. Bayangkan. Ini saja sudah cukup kalau orang faham. Serius, tentunya dengan yang halal tadi, kerja halal, serius, maka dia seperti
orang jihad di jalan Allah biarpun belum dapat duitnya. Kalau dapat duit, dapat pahala lagi, nyenengkan anak istrinya. Belum dapat, sabar juga mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar adalah protes kepada Allah sampai mengatakan, sholat duha apaan, saya duha sholat tetap saja melarat, ini tetangga saya nggak sholat kaya, lu kan luar biasa. Ini sudah macam-macam sudah. Ini gara-gara tadi hasilnya ya jadikan beban bagi dia. Arih nafsaka, tenangkan jiwamu, urusan hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting Anda sudah berusaha, termasuk ustadz yang berdakwah, guru yang mengajar, maksimallah dirimu dalam mengajari anak-anak santri. Maka setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Maka dengan begitu hati kita akan selalu dalam ketenangan, tidak akan marah kepada Allah, bahkan tidak akan marah kepada diri sendiri, juga tidak akan marah dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Kenapa? Dia sudah menjalankan tugas dengan benar dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebelum masuk surga sudah berada di surga. Itulah orang tenang. Bahkan di saat mendapatkan bencana besar pun bagi dia, bagi dia seperti tidak ada bencana. Anggapnya pabriknya hancur kebakaran, lalu kok dia bisa senyum dan tidak merasa sakit. Ini kan nikmat yang besar. Kadang-kadang tuh ayam mati satu saja sakit hatinya luar biasa ini. Nah itu ya. Ayamnya ribuan atau ratusan, pabriknya 16, satu kebakaran saja itu masuk rumah sakit. Coba, ada orang model begitu. Kekayaannya banyak, miliaran dia punya duit, kecolong 1 miliar saja pingsan dia. Cuk, nasib buruk tuh orang. Tapi ada orang seperti Imam Hussein, pasarnya, tokonya habis, senyum, oh habis ya bukan jatah kita kalau begitu. Yang penting sudah saya kunci, sudah saya rapikan, kok tiba-tiba kebakaran, beres. Lah ini kan kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Orang diuji oleh Allah, ternyata dia masih dengan ketenangan. Ingat, di saat berhasil dia mudah bersyukur karena dia menyandarkan hasilnya kepada Allah, dan di saat belum berhasil dia tidak akan menjadi orang yang putus asa karena dia telah menyandarkan hasilnya kepada Allah. Yang ada adalah di saat berhasil bersyukur, di saat kurang dia buat evaluasi bagaimana dia bisa berhasil tanpa dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala.